Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Ustaz harapkan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Di video pembelajaran PPKN kali ini, Ustadz akan bahas mengenai faktor keberagaman sosial dan budaya. Faktor penyebab keragaman bangsa Indonesia ada 4. 1. Faktor keturunan atau ras. 2. Faktor suku di Indonesia. 3. Faktor perbedaan kondisi geografis. Dan yang keempat, faktor pengaruh kebudayaan luar. Kita bahas satu persatu. 1. Faktor keturunan atau ras. Berdasarkan ciri fisiknya, masyarakat di Indonesia dikelompokkan menjadi 4. 1. Kelompok ras Papua Melanezoid terdapat di Papua, Pulau Aru, dan Pulau Kai. 2. Kelompok ras Negroid, antara lain orang Semang di Semenanjung Malaka, orang Mikopsi di Kepulauan Andaman. Yang ketiga, kelompok ras Wedoid, antara lain orang Sakai di Siak Riau, orang Kubu di Sumatera Selatan dan Jambi, orang Tomuna di Pulau Muna, orang Enggano di Pulau Enggano, dan orang Mentawai di Kepulauan Mentawai. Yang keempat, kelompok ras Melayu Mongoloid. Kelompok ini dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, ras Proto-Melayu atau Melayu Tua, antara lain suku Batak, suku Toraja, dan suku Dayak. Yang kedua, ras keturunan, antara lain keturunan Cina atau ras Mongoloid, warga keturunan Arab, Pakistan, India, dan ras Kaukasoid. Masyarakat Indonesia tidak mengenal superioritas suatu ras dan tidak menganut paham rasialisme, yaitu paham yang menyatakan bahwa suatu ras tertentu lebih mulia dibandingkan dengan ras yang lainnya. Faktor yang menyebabkan keragaman bangsa di Indonesia yang kedua yaitu faktor suku di Indonesia. Pada dasarnya, perbedaan antara satu suku dan suku lainnya terletak pada bahasa dan adat istiadatnya serta sistem kekerabatan. Yang pertama, adat istiadat. Adat istiadat meliputi upacara adat dan kebiasaan-kebiasaan lainnya. Contoh, yang pertama, upacara pembakaran mayat di Bali yang biasa disebut dengan ngaben. 2. Pola perilaku orang Batak yang suka bicara terus terang. Dan yang ketiga, orang Jawa Tengah, khususnya Solo dan Yogyakarta, yang suka berbicara hati-hati penuh dengan sindiran secara halus. Yang kedua, bahasa daerah. Setiap suku bangsa biasanya memiliki bahasa daerah tertentu. Contoh, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Dayak, bahasa Madura, dan bahasa daerah yang lainnya. Yang ketiga, sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan merupakan sistem keturunan yang dianut oleh suku. Sistem kekerabatan di Indonesia dibagi menjadi 3. 1. Sistem kekerabatan patrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang mengikuti garis keturunan ayah. Contoh, suku bangsa Batak dari Sumatera Utara, Minahasa dari Sulawesi Utara, dan berbagai suku bangsa di Maluku dan Papua. Yang kedua, sistem kekerabatan matrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang mengikuti garis keturunan ibu. Contoh, suku bangsa Minangkabau dari Sumatera Barat. Yang ketiga, sistem kekerabatan bilineal, yaitu sistem kekerabatan yang mengikuti garis keturunan kedua orang tua. Contoh, suku bangsa Jawa di Pulau Jawa. Faktor ketiga yang menyebabkan keragaman sosial dan kebudayaan di Indonesia yaitu perbedaan kondisi geografis. Perbedaan kondisi geografis turut berdampak pada munculnya berbagai ragam mata pencaharian. Contoh, perikanan, pertanian, kehutanan, dan perdagangan. Pada setiap bidang tersebut, mereka akan mengembangkan corak kebudayaan yang khas dan cocok dengan kondisi geografis lingkungan tempat tinggalnya. Faktor keempat yang menyebabkan keragaman sosial dan kebudayaan di Indonesia yaitu pengaruh kebudayaan dari luar. Bangsa Indonesia adalah contoh bangsa yang terbuka. Keterbukaan ini dapat dilihat dari besarnya pengaruh asing dalam membentuk keberagaman masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
Pengaruh asing yang pertama ialah ketika orang-orang dari India, Cina, dan Arab kemudian disusul oleh orang-orang dari Eropa. Bangsa-bangsa tersebut datang dengan membawa kebudayaan masing-masing sehingga akhirnya menjadikan makin bertambahnya keragaman yang ada di Indonesia. Demikian video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.